Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aldi Irwanto Saputra dengan NIM 184101179 dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Dinamika. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan pembuatan CRUD di Laravel. Baiklah, untuk pertama-tama kita harus menginstal Laravelnya dulu. Nah, di sini saya sudah menginstal. Kemudian yang kedua, kita membuat database dengan menggunakan phpMyAdmin. Kita membuat database Laravel, tapi di pertemuan sebelumnya kita telah membuat database Laravel. Selanjutnya kita langsung saja membuat tabel baru. Nah, di sini kita namakan siswa. Kemudian untuk data yang pertama kita isi ID, kemudian tipenya integer dan panjangnya 10. Kemudian auto incrementnya kita centang. Yang kedua yaitu nama, tipenya varchar, kemudian panjangnya 50. Yang ketiga alamat, tipenya juga sama varchar dan panjangnya juga 50. Dan yang terakhir kelas dengan tipe varchar, panjangnya 50 juga. Kemudian kita save. Oke, tabel siswa telah selesai dibuat. Untuk selanjutnya kita setting database-nya dulu di Laravel. Nah, di sini kita memakai editor Visual Studio Code. Kita buka foldernya. Di sini saya memakai folder yang bernama Lara 12. Saya masukkan di htdocs. Nah, di sini kita setting environment-nya. Nah, kita lihat di bagian DB connection sampai DB password. Di DB database kita pakai nama database-nya Laravel, kemudian username-nya root dan passwordnya kosong. Jika sudah selesai, sekarang kita akan menghapus public di Laravel. Nah, ini caranya sangat mudah. Yang pertama itu kita membuat folder yang namanya privasi. Nah, kemudian jika sudah kita buat, kita cut semua folder di sini kecuali folder public. Nah, kita cut, kemudian kita taruh di privasi. Oke. Kemudian di sini tinggal dua folder. Lalu pada folder public, nah semua filenya kita cut, kita pindah di luar semua. Selanjutnya kita hapus folder publicnya. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita buka ini editor kita, kemudian kita buka index.php. Nah, di sini ada beberapa yang kita harus ganti, yaitu yang pertama itu di sini kita pakai use. Tidak usah, langsung saja kita pakai ini ya. Kita buat di sini. Di sini tuh kita ketikkan if
kurung file underscore exist, kemudian di dalamnya ini kita pakai dir, kemudian koma, petik, slash, titik 3 kali, maaf 2 kali, kemudian slash lagi, storage, kemudian slash framework, kemudian slash lagi, maintenance.php. Kemudian kita pakai kurung awal, enter, require, dir, kemudian koma, petik. Di sini sama saja, tinggal kita kopas saja yang di sini. Oke, kemudian titik koma. Oh maaf, ini bukan koma ya, ini titik. Nah, kemudian setelah kita buat if-nya, lalu pada ini require-nya ini yang di yang di luar if, yang di titiknya kita ganti privasi. Kemudian di bawahnya ini yang app, di titiknya kita ganti privasi. Lalu di bawahnya ini kernel make illuminate kontrak ke kernel class, kernel capture response send. Oke, jika sudah selesai semua, kemudian kita coba jalankan menggunakan localhost Lara 12. Oke, di sini kita langsung kita langsung masuk ke dalam Laravel, masuk ke home-nya Laravel tanpa memakai /public. Untuk selanjutnya kita download Bootstrap dulu ya, di sini getbootstrap.com. Kemudian klik download ini dan cek query-nya, jangan lupa di sini klik ini download di jquery.com. Di sini saya sudah mendownload Bootstrap dan jQuery. Lalu folder Bootstrap ini kita pindah ke dalam aset yang dalam privasi ini. Nah, kemudian asetnya di luar privasi. Nah, di sini kita buat folder baru yang namanya aset. Lalu folder yang tadi kita pindah di sini. Oke. Dan kemudian cek query-nya, jangan lupa juga untuk dimasukkan ke folder JS. Di sini saya sudah taruh di sini, copy,
sam htdocs lara 12. Kita masukkan ke JS nya ya di sini. Kemudian kita langsung membuat folder template di dalam folder view. Nah, folder view sendiri berada dalam privasi, kemudian resource, view. Nah, di sini kita membuat folder yang bernama template. Kemudian di folder template ini kita membuat file yang bernama t_index.blade.php. Kita buatnya langsung di editor saja. Privasi, resource, view, template. Nah, di sini kita bikin file namanya t_index.blade.php. Oke. Setelah kita buat, kemudian kita tulisan HTML5. Nah, lalu pada titelnya kita ganti menjadi belajar Laravel. Nah, kemudian setelah titel, di sini kita memasukkan itu tadi menyambungkan dengan bootstrapnya dengan cara link. Nah, ini link rel style sheet. Kemudian untuk hrefnya kita masukkan ini ya, kurung kurawal 2 kali dan tutupnya juga. Kemudian di dalamnya kita isikan petik aset, kemudian garis miring css garis miring bootstrap.min.css. Oke, jika sudah, kita masuk ke body. Di body ini kita ketikkan yield, add yield, kemudian kurung buka, jangan lupa petik. Di dalamnya kita kasih konten. Oke. Lalu di bawahnya konten ini kita tuliskan script. Nah, di sini kita masukkan file JavaScript, file JS dari Bootstrap dan jQuery. Yang pertama kita masukkan jQuery-nya dulu. Caranya hampir sama dengan memasukkan CSS Bootstrap tadi. Kita pakai kurung kurawal 2 kali, kemudian petik, lalu dalamnya aset garis miring. Ini beda folder ya, yang tadi CSS sekarang JS. Kemudian garis miring jQuery, tadi namanya itu jQuery min 3.5.1.min.js. Oke, kemudian kita copy saja ini. Kita copy, kemudian kita paste dan kita ganti ini jQuery-nya menjadi Bootstrap. Nah, jika sudah seperti ini, jangan lupa untuk klik save. Untuk selanjutnya itu kita masuk ke rootnya itu berada di ini
roots, kemudian web.php. Untuk return view-nya, welcome-nya kita ganti menjadi home. Nah, oke. Kemudian kita bikin file home pada view. Kita bikin file home dalam folder view home.blade.php. Nah, setelah kita bikin file home, kemudian kita ketikkan add extend, kemudian kurung template garis miring t_index. Kemudian di bawahnya kita masukkan add section kurung content, lalu yang terakhir kita isikan belajar Laravel. Kemudian kita save. Lalu jika kita coba jalankan, tinggal refresh saja. Sudah selesai ya, langsung keluar belajar Laravel. Oke, jika teman-teman merasa ada yang error, nah di composer.json-nya itu kita lihat di composer.json. Nah, kita lihat ini di dalam require. Nah, kalau teman-teman tadi error, itu kita tambahkan ini ya, koma Laravel collective garis miring HTML, kemudian di luarnya .2 spasi petik, kemudian tanda panah ke atas 6.2. Nah, kemudian kita save. Lalu di file app.php yang berada di config-nya, nah ini config app.php, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini itu kita tambahkan di bawah kolektif ini, kita tambahkan kolektif garis miring HTML garis miring, kemudian HTML service provider .2 dua kali kelas, terus koma. Dan di bagian alias ini, nah di sini kita tambahkan juga di bawah view, kita tambah petik form, kemudian panah, kita ketikkan kolektif, kemudian garis miring yang terbalik HTML, garis miring lagi form facade, kemudian dua kali kelas, jangan lupa koma, dan yang terakhir yaitu HTML, kemudian panah kolektif
garis miring HTML vget HTML kemudian HTML vget titik 2 kelas koma. Nah, ini buat teman-teman yang nantinya error jika tidak bisa keluar belajar Laravel tadi, itu tinggal tambahkan ini ya. Di dalam conversation itu kita tambahkan Laravel Collective di require-nya, kemudian yang di app juga. Nah, di sini kita tambahkan form sama HTML di dalam alias, dan yang di provider kita tambahkan collective HTML. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat. Saya pamit undur diri, terima kasih.